Halo semua, di video kali ini kita akan membahas anime One Piece episode terbaru. One Piece episode terbaru ini akan melanjutkan cerita episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat hal yang menarik. Dan di episode terbaru ini, ceritanya juga tidak kalah menariknya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang ingin beli kaos anime One Piece, bisa cek keranjang pojok bawah, ada berbagai macam model dan ukuran. Kualitas bahannya juga oke, jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Oke, sekarang kita masuk ke alur ceritanya. Bonnie pun berubah ke bentuk Nika raksasa. Bonnie berkata, "Aku paling bebas. Aku berhasil." Raksasa terkejut. "Wah, ada dua Nika." Luffy berteriak, "Ayo lakukan sekarang, Bonnie." Para Gorosei merasakan kehadiran yang aneh. Raksasa besi berkata, "Dia di sini." Diperlihatkan laboratorium di Egghead. Di sana ada dua anggota CP0 yaitu Kaku dan juga Stashi yang sedang membicarakan sesuatu. Percakapan dimulai dari Kaku. Kaku bertanya, "Ayo berangkat Stazi, apa kau tahu apa langkahku selanjutnya?" Seorang teman katamu, "Jangan membuatku tertawa. Rekanku sangatlah kejam dan aku menghormatinya karena itu. Itulah sebabnya jika Lucy datang ke sini, aku tidak akan bisa menghentikannya." Kaku menyuruh Stazi untuk meninggalkannya sendirian dan pergi. Ekspresi dari kedua orang ini menangis. Berpisah, tak tahu arah dan hanya menyesali semua yang sudah terjadi. Lalu memperlihatkan dua Nika yang sudah bersiap melakukan pertarungan dan menjaga kapal bajak laut raksasa agar tidak dihancurkan. Luffy terkesima melihat Bonnie yang sudah bisa merubah dirinya menjadi wujud Nika seutuhnya. Luffy berkata, "Ini menyenangkan." Dua ekspresi yang berbeda terlihat pada saat diperlihatkannya dua Nika ini. Ekspresi pertama yaitu para raksasa yang benar-benar sumringah melihat mereka berdua. Namun berbanding terbalik dengan para marinir yang malah terkejut melihat wajah dari Luffy yang benar-benar mirip seperti apa yang ada di dalam poster buronan terbaru miliknya. Selain itu, Saint Mars juga bereaksi atas hal tersebut dan posisinya masih berada di belakang dari kapal bajak laut raksasa. Mars berkata, "Nika ada dua, itu hanya hayalan dari Toshitoshi no Mi. Jangan terbawa suasana." Pertarungan pun dimulai. Mars langsung memulainya dengan mengeluarkan beam dari mulutnya menargetkan kapal dari para bajak laut raksasa. Tentu Luffy juga bereaksi dengan cara membesarkan dirinya seperti bola karet raksasa yang diselimuti oleh api. Luffy berteriak saat semburan api sebersebut mengenai badannya. Dia berkata, "Aku ingin kalian semua mengirimnya terbang dengan segenap kekuatan kalian." Sanji pun bertanya, "Jetty, maksudmu tidak ada pilihan lain selain mengirim mereka terbang ya?" Franky berkata, "Serahkan pada kami. Dengan sekuat tenaga bukan." Bonnie terlihat kebingungan mengapa kita semua akan menyerang Luffy. Para raksasa pun mengandalkan kru bajak laut topi jerami agar segera mencari cara untuk menjauhkan burung itu dari kapal mereka. Brody kemudian berteriak, "Matikan apinya dan berlayar. Jangan hanya menari saja di sana." Pada saat Luffy sudah berubah menjadi bola raksasa, kemudian dia pun memegang sayap dari Saint Mars. Luffy berkata, "Cepatlah, aku sudah menahannya." Sanji, Franky, dan juga Bonnie sudah bersiap menggunakan teknik terkuat mereka untuk menyerang Luffy. Ketiga serangan terkuat dari mereka berhasil menghantam keras tubuh dari Luffy sehingga Luffy benar-benar merasa kesakitan karena di antara mereka juga menggunakan haki dalam serangannya. Sanji berteriak, "Jangan ragu-ragu untuk memukul Luffy dengan sekuat tenaga." Seketika itu, Saint Mars langsung diseret oleh Luffy ke dalam perut besarnya. Luffy mengeluarkan teknik yang bernama Gomu Gomu no Dawn Balon. Saint Mars semakin tergencet oleh perut besar dari Luffy dan seketika itu Luffy langsung menggelembungkan tubuh dan otomatis tubuh dari Yokai Mars terpental sangat jauh. Luffy berkata, "Dia pergi, dia tidak akan kembali. Jetty, ayo pergi sekarang semuanya." Namun di mana Usopp dan juga yang lainnya? Sanji mengatakan bahwa mereka seharusnya segera turun. Jetty, mereka agak terlambat. Atlas menginformasikan kepada mereka bahwa mereka mudah dideteksi karena Yok bisa dengan gampang mengawasi mereka. Jetty Atlas membuat suatu rencana bersama dengan Lilith. Namun rencana tersebut masih belum disampaikan karena terpotong dengan robot kuno yang berada di dalam laut bersama dengan Hyacinth dan Musi yang tampaknya bangkit dan kembali aktif. Lalu kembali memperlihatkan beberapa reaksi dunia terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang ternyata kembali berlanjut. Vegapunk berkata, "Apa yang telah diwariskan tanpa terputus bisa disebut sebagai wasiat." Aku harap suara ini menjangkau mereka yang dianggap remeh dengan alasan itu. Kemudian memperlihatkan Pulau Wall Cake. Di sini terlihat beberapa anak buah Big Mom seperti Katakuri, Mostato, Brownie, dan juga Zukuto. Bertanya-tanya apakah yang dia bicarakan sekarang. Di samping itu, Vivi dan Morgans juga terkejut kenapa pesan tersebut kembali aktif. Lalu memperlihatkan kabar dari Gaimon dan juga Sarfurgal. Mereka berdansa riang namun tak tahu ada kepanikan dunia atas pidato yang disampaikan oleh Vegapunk.
Di sisi yang lainnya, ada Yok yang berkata kepada Grosei, gelembung transmisi baru saja diputus. Memori dan transmisi siput transporter memiliki sirkuit yang berbeda. Itu harus segera dihancurkan secara langsung. Kembali ke kapal bajak laut raksasa. Kali ini kapal terlihat dikepung oleh beberapa kapal marinir yang tidak memberikan akses kabur. Namun semuanya tampak terkejut melihat ada para agen Ciperpol dan juga beberapa serangan bom mendadak jatuh dari arah langit menghujani tempat area mereka berada. Luffy terlihat kebingungan. Marinir juga berkata, serangan bom, itu adalah agen Ciperpol dan beberapa puing. Kenapa mereka jatuh dari langit? Para serapim juga bersama dengan mereka. Agen Ciperpol yang jatuh di atas pun berteriak, tolong tangkap kami akan mati. Luffy kemudian mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Saint Jupiter yang memuntahkan mereka semua. Brogy lantas mewaspadai para yokai karena mereka sudah bergerak cepat untuk datang dan kembali akan menghancurkan kapal. Dan ternyata feeling dari Brogy benar. Saint Jupiter mencoba menyedot kapal tersebut menggunakan teknik miliknya, namun tentu saja Luffy bereaksi dengan menghentikan dan mencoba menahan cacing raksasa tersebut. Luffy berhasil memukul Jupiter dan para raksasa bersorak kegirangan. Namun babi hutan raksasa mencoba untuk berlari mendekati mereka dan mencoba untuk menghancurkan kapal. Semuanya benar-benar panik. Para raksasa berteriak, lebarkan segera layarnya menggunakan dayung. Dia akan menghancurkan kapalnya. Tidak ada cara lain selain maju. Babi hutan tersebut sudah berada di depan dari kapal para raksasa dan sepersekian detik lagi menghantam kapal besar tersebut. Marinir yang tak tahu apa-apa kembali panik dengan berteriak, raksasa putih, monster. Ciperpol jatuh dari langit. Apakah kita sedang bermimpi? Lalu diperlihatkan momen bangkitnya robot kuno dari dalam laut dan mendengar kata-kata dari Joy Boy masa lalu. Dengarkan Emmet. Jika waktunya tiba, kau harus. Emmet bertanya waktunya. Dory dan juga Brogy membuka mata melotot dan berteriak siapa itu. Robot kuno pun menghajar babi hutan raksasa menggunakan pukulan kuat yang merontokkan satu taring dari yokai tersebut. Luffy pun berteriak robot. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Pang Hazard 26 tahun yang lalu. Ada percakapan dari para genius dunia, Dr. Vegapunk dengan Profesor Clover yang dimana Vegapunk masih dengan kepala panjangnya, dan Clover masih sangat muda waktu itu. Clover berkata, tolong Vegapunk, mari kita lakukan penelitian sejarah tentang abad kekosongan bersama-sama. Di dunia ini ada kedalaman yang sangat dalam dengan kegelapan yang diabaikan. Jika aku melanjutkan penelitian ini, aku akan membutuhkan ilmu dari bidang studi lain. Vegapunk menjawabnya, seperti yang kalian lihat aku sudah menjadi ilmuwan pemerintah. Aku tidak bisa begitu saja membagikan data apapun. Berapa kali kau ditangkap? Kau sekarang sepenuhnya diawasi, apa kau tahu mengapa mereka membiarkan kau hidup? Mereka melepaskanmu sehingga mereka bisa membasmi kaki tanganmu. Mundur sekarang juga. Kau tidak akan pernah bisa untuk mengantisipasi kebaikan dan kejahatan di masa lalu. Kemudian Clover pun bercerita, dulu dia melihat seorang pria bernama Tengahdi. Dia terbunuh tepat di depan matanya. Dia ternyata kakak laki-laki dari Clover. Nama asli dari Clover ternyata adalah Clyombi Clover. Diperlihatkan juga kilas balik bagaimana Clover dan juga kakaknya yang ingin dieksekusi karena nama di dalam namanya. Clover mengatakan pada hari itu bahwa dia berbohong agar dia bisa bertahan hidup. Di dunia ini, adilkah dibunuh saat kau dilahirkan dengan nama tertentu? Ada sejarah yang terus terhapus tanpa ada siapapun yang tahu arti ini. Kemudian Vegapunk berkata, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan melupakan percakapan ini sekarang. Sebelum percakapan berakhir, Clover mengatakan sesuatu. Vegapunk, aku pasti akan menyelesaikan ini. Aku bisa mendengar suara dari masa lalu. Cerita berlanjut, 22 tahun yang lalu di Pang Hazard, Vegapunk dan juga Caesar Clown mendengar kabar bahwa Pulau Ohara akan segera dilenyapkan. Mereka terlibat pembicaraan, dimulai dari Caesar. Vegapunk, apakah kau sudah mendengar Bas Circle dipanggil di Ohara West Blue? Aku berharap bisa melihatnya. Pemusnahan massal? Sepertinya mereka akhirnya memberatkan arkeolog Clown itu. Setelah kejadian ini, tidak akan ada lagi orang yang meneliti tentang abad kekosongan. Vegapunk pun teringat akan Clover yang meminta pertolongan padanya 26 tahun silam. Caesar pun mengatakan, ada satu yang selamat. Sepertinya seorang anak kecil. Vegapunk setelah kejadian Bas Circle Ohara, melihat pulau tersebut benar-benar hancur. Dia menemukan poster buronan Nico Robin, dan juga tumpukan buku Ohara yang terendam di dalam danau gelap. Vegapunk sambil menangis mengatakan, seharusnya ada cukup waktu bagimu untuk melarikan diri Clover. Kalian semua mati demi mewariskan buku-buku ini untuk generasi mendatang. Bodoh sekali. Siapa di dunia ini yang mempunyai tekad mematikan untuk mewarisi semua penelitianmu?
Berlanjut ke masa sekarang tepat di Pulau Egghead, siaran Vegabond kembali berlanjut. Seseorang pernah berkata, aku dapat mendengar suara dari masa lalu. Sejarah diturunkan oleh para pemenang. Suara orang yang kalah dan tenggelam sangatlah pelan. Namun di atas semua pengorbanan tersebut kebenaran yang ditemukan kini telah tersampaikan ke dunia. Di sini pun ada beberapa reaksi dunia seperti di Barati dengan Zaf dan juga para koki. Dan reaksi dari Nico Robin yang menutup matanya dengan terharu. Lalu memperlihatkan kondisi dari Thousand Sunny. Sunny kini masih berada di atas awan dengan tujuan mereka akan menuju ke laut. Zoro terlihat panik dengan berkata, kakek kuda itu akan kembali dan menyerang lagi. Lilith kemudian menjelaskan. Dia paham tentang kapal ini yang memiliki peralatan percepatan. Itu memungkinkannya terbang hingga 1 kilometer, tetapi jika dia sedikit memperlambat kecepatan larinya, jarak akan semakin pendek, arah mengarah ke utara. Angin penarik akan menurunkan daya angkat. Jika perhitungan Lilith benar, kapal tidak akan bisa mencapai laut dan akan mengalami kerusakan besar. Jadi poinnya adalah kakek tua itu harus segera diurus. Pada saat itu momen aneh terjadi dan tiba-tiba Atlas datang dari arah mereka dan meninju Lilith. Atlas ternyata berupaya untuk mematikan sinyal setela yang Lilith miliki. Atlas kemudian berkata, akan segera mengurus sang kakek kuda itu sampai kru bajak laut topi jerami akan mendarat di laut. Yok pun bereaksi dan berkata, akses Lilith telah diputus. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Atlas. Kru pun berupaya mengamankan dan membawa Lilith ke dalam. Setelah mereka semua komplit, akhirnya mereka pun menggunakan kemampuan kapalnya untuk menjauhi Venus Churro. Sementara itu, Atlas terkena tebasan di bagian tangannya yang menyebabkan tangannya terputus. Kemudian pesan Vegapunk kembali berlanjut. Aku berdoa agar siaran ini telah ditransmisikan dengan aman hingga saat ini. Lalu Joy Boy bertemu dengan robot raksasa. Imes mengatakan, Joy Boy, aku senang sekali kita bertemu lagi. Luffy kebingungan karena dia mendengar suara yang sepertinya sedang berbicara. Imes kemudian menjelaskan, aku sedang membicarakanmu. Musuhmu adalah musuhku juga. Aku sangat senang aku bisa bertarung demi kau lagi, Joy Boy. Luffy kebingungan. Dia bertanya, itu sangat mengagumkan, tapi Jetty kau bisa bicara. Kemudian para Gorosei berkata bahwa jika kita tidak menghancurkan benda ini hingga berkeping-keping, kami tidak akan bisa menghentikan pidato Vegapunk. Di samping itu, para raksasa pun bertanya kepada Luffy, apakah robot ini adalah salah satu aliansi dari topi jerami. Luffy berkata, aku tidak yakin, tapi katanya dia akan melindungi pria bernama Joy Boy. Aku penasaran siapa orang itu. Para raksasa kebingungan karena mereka tidak mendengar satu patah kata pun dari robot kuno tersebut. Lalu para raksasa pun berteriak, mari berlayar. Para marinir pun tidak tinggal diam. Mereka terus menembaki kapal dari bajak laut raksasa. Siaran Vegapunk kembali berlanjut. Mendengar cerita sepihak tentang konflik 900 tahun yang lalu memang cukup konyol. Sejarah harus dilihat secara multilateral. Aku berharap aku punya lebih banyak waktu, tapi ada yang tidak bisa dihentikan lagi. Tiba-tiba saja Jupiter sudah berada di depan dari robot raksasa, namun pada saat itu robot kuno ini juga ingin menyerang Jupiter. Sangat disayangkan aki dari sang robot kuno pun soak dan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Hal itu berefek fatal. Berimbas dengan satu tangan dari robot itu hancur dimakan oleh sang cacing raksasa. Di sisi lain, Saturnus kemudian melompat ke kapal Elbaf. Saturnus berkata, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri, Kuma Boni. Saat momen tersebut, Sanji sudah melihat Thousand Sunny terlihat terjun dari atas awan menuju laut. Kondisi Atlas masih berhasil menahan Venus Churro menghentikan Sunny. Venus Churro berkata, kalau dipikir-pikir kau akan mengorbankan dirimu sendiri kan? Atlas menjawabnya, tidak, aku lebih suka menyebutnya servis. Dan pada saat itu Atlas meledakkan dirinya di dekat Saint Venus Churro yang menyebabkan setengah dari bagian kepalanya hancur. Pesan terakhir Vegapunk berbunyi, 25 tahun lalu Gold Roger mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengelilingi dunia dan dia pasti pernah mendengarnya. Suara yang paling murni di masa lalu. Dengan kata lain, beginilah caraku menyimpulkan masa depan. Si jenius berbicara tentang masa depan. Diperlihatkan kacaunya kondisi yang terjadi di Pulau Egghead. Para Gorosei turun untuk menghentikan kapal bajak laut raksasa dan juga kapal bajak laut topi jerami untuk keluar dari pulau tersebut. Terjadi letakan di mana-mana dan pertarungan habis-habisan pun segera dimulai. Kapal dari bajak laut raksasa diserang oleh Saint Saturn. Dia mengincar Kuma dan juga Bonnie yang sudah berada di kapal tersebut. Luffy berkata, cakar itu dilapisi racun. Jetty, jangan biarkan itu menyentuhmu. Para marinir juga terus memborbardir kapal dari para raksasa. Raksasa mulai mencoba untuk menghindari serangan meriam yang bertubi-tubi tersebut sebisa mungkin. Namun serangan ini keterlaluan dan terlalu masif.
Luffy kemudian mempersiapkan dirinya untuk menyerang Saren dengan mode Gear 5. Namun pada saat dia mau mempersiapkan pukulannya, dia melihat Bonnie yang sudah mulai berubah dirinya menjadi wujud Nika lagi. Pukulan dari Luffy ternyata berhasil untuk menepis kaki beracun yang akan mengenai Bonnie. Bonnie dalam wujud Nikanya sudah mempersiapkan serangannya melompat tinggi dan menatap Saren dengan benar-benar marah. Pesan dari Vegapunk berlanjut di sebuah negara. Vegapunk mulai berbicara, hari di mana abad kekosongan akan terungkap pasti akan tiba. Hal yang menyebabkan senjata bencana buatan manusia, membuat benua terpecah belah di seluruh dunia sampai sekarang masih bisa digunakan. Itulah kebenarannya. Karena hubungan sebab dan akibat dari sejarah kepunahan ras langka selalu diinginkan. Lalu diperlihatkan beberapa ras langka yang ada di dunia yang terhubung dengan pesan dari Vegapunk tersebut. Ras langka ini benar-benar selalu diinginkan musnah dari dunia. Beberapa kilas balik pun muncul dimulai dari ras bukanir milik Kuma. Dalam sebuah laboratorium, Kuma bertanya kepada Vegapunk. Kuma berkata, apakah darahku ada bedanya dengan darah manusia? Berlanjut ke kilas balik dari Marco yang mengingat perkataan dari Shirohige. Dahulu kala di atas Red Line ada tanah para dewa, atau begitukah sepertinya? Kilas balik berlanjut ke arah dari Kaido yang bertanya ke King. Apakah kau dari ras Lunarian? Jika ingatanku benar, memberitahu pemerintah tentangmu akan menghasilkan keuntungan. Aku bisa mendapatkan hadiah 100 juta berry. Ada juga kilas balik dari Puding yang sepertinya dibully oleh beberapa anak. Lihat dia memiliki 3 mata. Berlanjut ke kondisi kapal bajak laut raksasa yang diserang oleh Saint Saren. Bentuk Nika dari Bonnie bersiap menyerang Saint Saren. Dia berkata hanya kaulah satu-satunya yang aku tidak mau. Saren mengatakan, itu tiruan yang bodoh. Semua tentakel Saturn kemudian langsung mengarah ke arah Bonnie. Namun usaha itu sia-sia karena Luffy berhasil menepis serangan tersebut. Bonnie kemudian mengingat ingatannya yang dia lihat dalam gelembung memori milik Kuma. Flashback terjadi pada saat Kuma bertemu dengan Saturn di Gar Valley. Saren mengatakan, kau hanya diizinkan menjadi budak dan mati sebagai budak. Itu selalu ditentukan oleh sejarah. Di sini pun Bonnie terlihat menangis dan benar-benar marah. Beraninya kau membuat ayahku menderita dan beraninya kau juga membuat ibuku menderita. Flashback kemudian muncul saat Saren bertemu dengan Bonnie di Egghead. Saren mengatakan, orang yang melakukan eksperimen padamu adalah aku. Bonnie pun kesal dan berteriak tidak mungkin kalian adalah dewa. Tapi pahlawan juga ada. Sebenarnya aku ingin hidup bersama. Aku berpikir jika aku akan sendirian seharusnya aku mati saja. Namun aku memutuskan untuk terus hidup. Kuma dan juga Jinny di dalam flashback tersebut mengatakan, terima kasih telah dilahirkan. Lalu Luffy dan Bonnie bersiap menggunakan teknik pukulan Nika. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Vegapunk mengatakan, kalau terjadi sesuatu, aku ingin kalian semua melindungi diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, aku yakin akan kebijaksanaan. Aku percaya pada sains. Shirohige meninggal 2 tahun yang lalu. Jatuhnya legenda ini baru saja memunculkan fajar era baru. Saat ini tak peduli seberapa keras orang lain mencoba menahan mereka. Masih ada orang-orang yang tidak dapat dibendung. Merekalah yang paling mendekati kebenaran. Semua ini tentu pasti diatur oleh raja. Itu tidak dijamin bisa didapatkan oleh orang yang diharapkan Joy Boy. Lalu dilihatkan efek yang dihasilkan dari kombinasi serangan Luffy dan juga Bonnie. Tubuh dari Saint Saren dalam mode yokai hancur berlubang di mana-mana. Hal ini membuat Saren terjatuh ke laut. Lalu memperlihatkan kapal Thousand Sunny meluncur deras dari arah terjun ke lautan. Para raksasa di sana melihatnya dan berkata, apakah itu kapal dari kru Luffy? Luffy berteriak, itu Thousand Sunny. Diperlihatkan Usopp, Chopper, Jinbe, dan juga Zoro yang sudah ada di dalam kapal. Usopp berteriak, kita terjatuh, kita akan mati. Selamatkan kami. Lalu memperlihatkan flashback dari Roger yang sedang dieksekusi dengan kata-kata yang menjadi ciri khas darinya. Harta karunku. Jika kau menginginkannya, kau dapat memilikinya. Coba dan carilah itu. Aku meninggalkan semua yang ditawarkan dunia ini di tempat itu. Reaksi kemudian berlanjut lagi di 2 tempat yang berbeda. Tempat persembunyian dari Yonko Bagi dan juga anggota Cross Guild lainnya. Anak buah dari Bagi berkata, Ketua Bagi, kami tidak salah tentangmu. Kau selalu melampaui imajinasi kami. Ambisimu tidak ada batasnya. Sementara itu di markas Angkatan Laut, para marinir di sana juga bereaksi. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi jika kita dapat menemukannya terlebih dahulu. Kata-kata pidato terakhir Vegapunk berbunyi, tidak ada cara untuk menghentikan ini lagi. Nasib dunia akan dipercayakan kepada orang yang akan mendapatkan One Piece. Pesan Vegapunk kembali berlanjut dan sekarang tepatnya di Dressrosa. Orang-orang sedang menyaksikan Vegapunk yang berbicara tentang harta karun legendaris One Piece. Di sini mereka bereaksi tentang dunia yang sekarang di bawah kendali dari bajak laut.
Namun mereka di sini belum percaya tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pesannya ini. Baik itu tentang negara yang di masa depan akan tenggelam ke dasar laut. Konflik zaman dahulu yang masih saja berlangsung hingga sekarang dan hal-hal mustahil yang dikatakan oleh Vegapunk pada dunia. Sementara itu berbanding terbalik dengan para warga sipil. Orang-orang yang dikenal jahat dan kriminal malah merayakan tentang apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Mereka sangat antusias karena hal-hal nyata berjenis tentang kriminal seperti perang, pengambilan harta dan lain-lain sudah dibuktikan oleh seseorang yang paling jenius di dunia. Mereka benar-benar bersemangat dan bahkan harta karun legendaris yang dikatakan oleh Vegapunk di dalam pidatonya ini menyulut api semangat dalam diri para penjahat dengan ikut serta dalam perburuan harta karun yang benar-benar banyak diincar oleh semua orang. Pesan ini bahkan sampai ke penjara bawah laut milik Angkatan Laut. Di sana para tahanan juga optimis dengan pesan dari Vegapunk yang menyebut bahwa dunia ini akan tenggelam ke dasar laut. Ini akan memudahkan mereka dalam kabur dan tentu saja mereka berharap mengutuk keras para pemerintahan dunia yang sudah menangkap mereka. Yang mereka pikirkan adalah dunia ini sudah diatur oleh bajak laut. Jadi beberapa sistem lama akan segera musnah dan bangkitnya era di mana kriminal akan benar-benar merajalela di dunia. Di pihak Angkatan Laut dan pemerintahan dunia sangat geram terhadap pesan yang disampaikan oleh Vegapunk ke penjuru dunia ini. Mereka sangat mengutuk keras apa yang dikatakan oleh ilmuwan jenius tersebut. Koby merasa hal ini benar-benar harus segera dihentikan. Koby kemudian mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Luffy padanya pada saat pertemuan pertama mereka di lautan. Raja Banyak Laut satu-satunya gelar yang memiliki apapun di dunia ini. Itu artinya kau sedang mencari One Piece. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh Koby kepada Luffy. Koby sadar bahwa tugasnya menjadi Angkatan Laut adalah untuk menghentikan impian Luffy dan tidak akan membiarkan impian itu terjadi. Beralih ke Pulau Karibari, markas besar dari organisasi Crash Guild, para bawahan dari bagi ini terus mendewa-dewakan sosok legenda yang ada di depan mereka. Mereka sangat antusias dan juga bangga bahwa pemimpin mereka adalah sosok yang benar-benar akan mendapatkan harta karun legendaris tersebut dan para saingannya hanya kutu loncat bagi sang lord mereka. Berlanjut ke percakapan antara Katarina Devon dan Kurohige. Di sini mereka sudah mendapatkan aktor yang akan berperan penting dalam memperebutkan senjata kuno yaitu si lumpur Karibo. Lanjut ke pertarungan di Egghead. Robot kuno kewalahan melawan babi hutan raksasa, dan berakhir dengan siput transporter yang kali ini benar-benar rusak dan mati. Di samping itu juga ada momen mencekam ketika kapal bajak laut topi jerami kembali dikejar oleh Venus Juro yang ada di belakang mereka. Semua kru tampak panik, namun harapan mereka bergantung pada Zoro yang akan menghentikan pergerakan apapun dari Venus Juro. Sementara itu, Luffy terkejut bahwa robot kuno ini mengira Luffy adalah seseorang yang dia kenal. Ini terasa nostalgia. Aku sangat mengingat rasanya pada saat itu, kau bukan menjadi seorang raja. Aku sudah salah dari awal. Hei Luffy, terima kasih, ini benar-benar nostalgia yang sangat kurindukan. Kau tak akan kubiarkan mati di sini. Pada saat percakapan ini, 4 Gorosei pun langsung menyerang kapal Thousand Sunny beserta dengan robot kuno. Mereka benar-benar sudah menyiapkan serangan, namun robot kuno melepaskan tali simpul yang berada di belakang badannya. Hal itu menghasilkan pelepasan haki raja dari Joy Boy bergema di seluruh pulau Egghead. Lautan dan bahkan langit terbelah karena efek yang dihasilkan dari kilatan petir hitam tersebut. Semua marinir yang berada di dalam radius jarak haki tersebut terkena efeknya. Gorosei juga ikut terkena dampak dari serangan haki tersebut yang menyebabkan mereka benar-benar harus kembali ke markas.